Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'u, utawi iki iku hadis kang kaping 7. An Abi Ruqayyata, diriwayatake saking Abu Ruqayyah Tamim ibni Ausin, rupane Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika sapa an-nabi, ad-dinun nasihatu, ad-dinu utawi agama, ad-dinu utawi agama, agama. An-nasihatu iku nasihat. Kulna takon sapa kita, liman kangge sinten, liman kangge sinten. Qala jawab sapa an-nabi, qala jawab sapa an-nabi, lillahi iku kagungane Allah, wali kitabihi lan keduwe kitabe Allah, wali rasulihi lan keduwe utusane Allah, wali a'immatil muslimina lan keduwe para pemimpine wong muslim, lan keduwe para pemimpine wong muslim, wa ammatihim lan umume wong muslim, wa ammatihim lan umume wong muslim. Rawahus cerita hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Rawahus cerita hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Ya, hadis keberapa nih? Ke as-sabi ke-7. Ya, hadis ke-7 diriwayatkan oleh sahabat, nama panggilannya Abu Ruqayyah, nama aslinya Tamim ibni Aus Ad-Dari. Aus dari suku Aus, ya, di Madinah dulu Yasrib namanya, ada suku namanya Aus. Meriwayatkan hadis Nabi, anan nabiyya qala, Nabi itu pernah berkata begini, ad-dinun nasihatu, agama itu nasihat. Nasihat itu apa? Nasihat, an-nasihatu nasihat, ajaran tentang kebenaran, ajaran tentang kebaikan. Pokoknya ya kalau yang benar-benar, ya, sesuai logika, sesuai fakta, sesuai dengan apa yang disampaikan, ya, apa yang disampaikan oleh
Nabi kita, perilaku kita, nah semua itu adalah bentuk dari nasihat. Kebenaran, ya, apapun itu kebenarannya, itu namanya nasihat. Nah itu agama. Jadi semua hal yang berkaitan dengan kebenaran, berkaitan dengan kebaikan, sebaliknya menolak kesalahan, menolak keburukan, itu namanya agama. Agama kita. Agama kita. Jadi orang dulu umat Islam itu ya, agama itu tidak memandang sebagai ibadah mahdhoh saja. Tidak hanya memandang agama itu sholat, agama itu sholawatan. Kalau gak sholawatan berarti tidak beragama, tidak. Ya beragama itu ya belajar, ya bekerja, ya menjalankan tugasnya. Nah itu semua itu agama. Ya, ada nilai ibadahnya. Setiap perilaku kita yang diniatkan untuk mencari ridhonya Allah di jalan yang benar, itu semua adalah agama. Agama. Kita belajar apapun, semua ilmu, ya semua ilmu. Jadi orang dulu umat muslim itu juga ahli dalam berbagai bidang. Ya, tidak hanya agama, tidak hanya masalah fikih, tidak hanya masalah syariat, tidak hanya masalah akidah, tapi mereka juga mengembangkan ilmu, misalnya kedokteran. Tokohnya adalah Ibnu Sina. Nah itu, ya tokoh bapak kedokteran itu Ibnu Sina. Jadi kalau belajar kedokteran itu banyak merujuk kepada bukunya Ibnu Sina. Kalau sekarang di Indonesia kedokteran merujuknya ke barat, tapi barat sendiri itu merujuknya ke Ibnu Sina. Itu kan aneh kita itu. Kita umat Islam merujuknya bukan ke Ibnu Sina, tapi ke kedokteran barat, ya, kedokteran barat. Matematika dulu juga ada tokohnya Islam, Al-Jabar namanya, ya, Ibnu Jabir, maka matematika disebut Al-Jabar. Termasuk penemu angka 0 itu juga orang Islam. Angka 0 itu loh. Dulu kalau menyebut angka 1 itu kan 1 itu ya 1, angka Romawi itu 1. Kalau 10 ya X. Ya, kalau 20 berarti X-nya 2. 30 ya X-nya 3. Kalau 300 ya nanti X ya, itu susah. Ditemukan angka 0. Ya, 300 ya 3 0 0 300, lebih mudah. Itu penemunya juga ulama muslim. Itu juga berkaitan dengan agama. Karena 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Itu namanya kebenaran logika. Nah, itu juga berkaitan dengan agama. Loh, kalau 1 tambah 1 kok 2 berarti salah. Itu juga bertentangan dengan ajaran agama. Itu maksudnya an-nasihah itu. Kulna, kami bertanya kepada Nabi, liman, miliknya siapa nasihat itu? Ya, an-nasihah itu dari agama itu nasihat, miliknya siapa? Qala, Nabi menjawab, lillahi, miliknya Allah. Maksudnya miliknya Allah gimana? Nasihat untuk Allah. Kamu mau menasihati Allah? Ya, tidak, maksudnya semua ya kebenaran, semua kebaikan, semua keindahan itu adalah miliknya
Allah. Kalau kita berpijak, berperilaku kepada dalam kebenaran, itu berarti kita menuju kepada Allah. Kalau kita berperilaku baik, itu berarti kita menuju kepada Allah. Kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan seni, misalnya keindahan, itu kita juga menuju kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita menentang kebenaran berarti juga menentang Allah. Karena Allah itu sendiri adalah kebenaran, al-haqqu. Kita berperilaku buruk di dalam masyarakat, ya tidak sesuai dengan adat budaya masyarakat itu sendiri, artinya kita juga menentang Allah. Karena an-nasihatu itu miliknya Allah. Allah itu punya hak yang harus kita tunaikan. Minimal ya, haknya Allah itu adalah dikenal. Ya. Kita harus mengenal Allah. Lah caranya bagaimana mengenal Allah? Minimal dengan logika. Ya, dengan apa? Dengan logika, cara berpikir. Itu paling minim kita mengenal Allah. Kok bisa tahu ada Allah itu bagaimana? Logikanya gimana? Karena adanya alam ini, ya. Alam ini tercipta itu tidak mungkin tidak kecuali ada yang menciptakan. Lah yang menciptakan itu dalam bahasa agama Islam disebut Allah. Kalau dalam ilmu pengetahuan fisika disebut sebagai kausa prima, penyebab utama. Kausa prima itu Allah namanya. Kalau agama lain menyebut ya terserah menyebutnya. Nah, kita menyebut Allah, kita menyebut Tuhan, kita menyebut God, kita menyebut Dew namanya, ya Tuhan sama itu. Allah, ya kita menyebut Allah. Ya, semua itu adalah bermuara kepada Allah. Lah Allah menurunkan syariat ya kepada Nabi Muhammad dengan kitabnya, maka kebenaran itu dipandu dengan Al-Qur'an. Jadi agama itu ya harus berpedoman pada Al-Qur'an. Lah kita itu harus berpedoman pada Al-Qur'an. Nah itu kalau mau mencari kebenaran, mencari kebaikan, ya kembali kepada Al-Qur'an. Lah Al-Qur'an dijelaskan dengan hadis. Kalau masih tidak paham dijelaskan dengan athar sahabat, perilaku sahabat namanya. Nah, itu berarti agama itu milik li kitabihi, milik kitabnya Allah. Kita kembali kepada kitab Al-Qur'an dan hadis, kepada li rasulihi berarti kepada al-hadis. Wali a'immatil muslimin, dan juga miliknya para pemimpin Islam. Karena merekalah yang bisa memahami kitabnya Allah. Ya kita harus bertaat kepada a'immatul muslimin, jangan berselisih dengan mereka. Kalau pemimpin kita mengatakan son horeg itu haram, ya diikuti karena secara ilmu diikuti. Ada juga ulama yang mengatakan tidak haram, lah ya ikuti yang mana terserah. Tetapi umat Islam ini tidak akan bersepakat kepada hal-hal yang buruk. Nah itu karena pedomannya itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Pastilah mengharamkan sesuatu itu karena ada mafsadatnya. Membolehkan karena di situ tidak ada mafsadatnya. Maka agama itu
ya kita harus berpegangan kepada para pemimpin kita lah. Pemimpin itu siapa? Ya ulama-ulama kita itu, kiai-kiai kita itu. Kita ikuti mereka dalam hal apapun, ya, tidak hanya dalam ilmu-ilmu agama. Dalam berpolitik itu kita juga harus mengikuti para pemimpin kita. Para pemimpin kita itu sudah bersepakat membentuk negara, ya, negara namanya NKRI itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah kita sebagai generasi ulama jangan membangkang ulama terus mau mendirikan negara khilafah, negara Islam misalnya. Nah, itu nggak boleh, ya. Berarti bertentangan dengan agama. Itu pegangi itu, sampai kapanpun harus kamu pegangi. Jangan sampai negara ini yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita sudah berjuang tidak hanya dengan harta tapi juga dengan nyawa. Mereka bersepakat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu kesepakatan ulama itu. Jadi ada Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Artinya apa? Berbeda-beda tapi tetap satu. Lah Indonesia itu terdiri dari banyak suku, banyak bahasa, banyak ragam budaya yang berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nah, kesatuannya dalam keperbedaan itu tidak boleh kamu memaksakan suatu budaya kamu harus diikuti oleh orang lain, itu tidak boleh. Itu sudah disepakati oleh ulama kita. Nah, itu kita ikuti. Dengan adanya banyak budaya kita menjadi kaya. Seandainya budaya itu dipelihara dengan baik, ya, itu wis kaya kita itu. Karena budaya kita semakin mengikis, semakin hilang, ya orang luar tidak tertarik. Ya, tidak tertarik lah, podo. Seharusnya orang Jawa itu ya pakai kebaya, pakai jare, nah, itu menarik. Pakai konde. Lah jebule wong Jawa pakai singletan wis podo. Kaos singlet katokan cekak. Wis padha karo wong luar. Wong luar rene lho kok padha, sing digoleki sing ora padha kok malah padha, ya moh rene ya. Lah kalau orang luar kesini kan mendatangkan devisa, mendatangkan dolar. Lah kalau yang dituju tidak ada kok padha budayane, lah lapor rene. Lah enggak ada yang kesini, akhirnya devisa berkurang, dolar berkurang, bangkrut ae dhewe. Nah, hutan-hutan ditebang. Nah, orang luar negeri itu butuh refreshing ke sini melihat hutan-hutan jati misalnya. Tapi jatine wis ora enek. Ya akhirnya yo nggak mau ke sini. Nah, itu kita harus berpegang kepada a'immatul muslimin. Wa ammatihim, dan rakyatnya. Nah, kita sudah bersepakat ya membuat suatu masyarakat yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah itu kita harus mengikuti. Sudah memilih, misal sudah memilih pemimpin, ya jangan di demo ae kon mudun. Pernah lihat demo ya? Kalau di Blora nggak ada. Demo kemarin tuh loh, bakar-bakaran tuh. Nah itu tidak boleh. Itu bertentangan dengan agama.
Kalau sudah terpilih pemimpin ya ditunggu, wong ada masanya, ada 5 tahun. Ya, ada 5 tahun. Selama tidak melanggar hukum, selama tidak melanggar moral, itu jangan diturunkan. Meskipun kinerjanya jelek, ya ditunggu 5 tahun. Kita sudah berpengalaman. Soeharto turun sudah lahir belum ya? Belum. Pak Soeharto itu diturunkan oleh Amin Rais tahun 99. Kemudian Gus Dur jadi presiden juga diturunkan oleh Amin Rais. Ya, itu enggak patut tuh, jangan ditiru. Ya, jangan ditiru. Jadi Amin Raisin tadi. Saya kira randuisin. Nah itu ya amatihim, umumnya orang, ya maksudnya mayoritas penduduk Indonesia memilih pemimpin, ya sudah itu yang dipilih, itu presidennya kita semua, bukan hanya presidennya yang menang, yang kalah juga bangsa Indonesia juga memiliki presiden yang sama, itu yang dipilih oleh mayoritas. Nah itu amati. Nah, dalam demokrasi untuk memilih pemimpin ya musyawarah. Lah musyawarahnya itu melalui pemilu namanya. Nah itu harus diikuti. Ya, harus diikuti, wajib hukumnya itu. Lah kalau kita bengkereng nggak mau mengikuti ya dosa. Ya, dosa. Karena ad-dinu an-nasihatu.